Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Diki. Waalaikumsalam Pak Hasrizal. Ya, Pak Diki, bagaimana keadaan Bapak Diki hari ini? Sehat, Pak Diki? Alhamdulillah Pak hari ini cukup sehat dan ada sedikit perasaan yang mengganjal sebetulnya Pak. Tapi sebelumnya Bapak sehat Pak? Sehat, Pak. Sama, Pak. Amin. Ya, siap. Nah, jadi untuk apa, Pak, yang ada mengganjal di hati Bapak? Coba Iya, Bapak ceritakan kepada saya, Pak. iya Pak. Jadi begini Pak. Saya itu Ya, kadang-kadang tuh susah untuk bercerita Pak, tapi inilah saya pengen tujuannya itu sebetulnya pengen menyelesaikan masalah gitu ya Pak ya dengan Bapak dari sesi ini ya Pak ya. ya, Jadi begini Pak, saya tuh punya satu anak asuh ya Pak ya dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 gitu ya Pak ya. ya, Namanya si A lah gitu. Tapi sekarang si dia ini udah kelas 3 ya Pak ya. Alhamdulillah udah naik kelas sebetulnya Pak walaupun banyak masalah si anak ini. Nah, ya, waktu kelas 2-nya itu Pak, ya kelas satunya dia baik banget Pak. Anak si A ini baik banget ya gitu kan. Sering mm, masuk kelas terus kemudian ya apapun yang diberikan itu baik lah intinya. Nah, sudah kelas 2 mulai itu ada perubahan-perubahan perilaku dan sikap segala macamnya. Nah, sebelum saya panggil ya Pak ya, dipanggil ya, dulu oleh kepala sekolahnya, kemudian dipanggil sama guru agama dan mata pelajaran yang lain. Barulah saya yang bertindak memberikan restitusi gitu ya Pak ya. Nah, ya, sebetulnya hanya satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh dia, bukan karena dia nggak sopan, bukan karena dia mm, nggak santun dan segala macam, cuma dia ini, nggak pernah datang ke sekolah, bukan nggak pernah, tapi sering nggak pernah datang ke sekolah gitu ya, Pak, ya. iya, Nah, sudah berkali-kali diingatkan oleh kepala sekolah, sudah berkali-kali diingatkan oleh guru-guru mata pelajaran segala macam. Terakhir kemarin saya yang memberikan restitusi gitu ya, Pak, ya, memberikan restitusi kepada si anak ini gitu ya, Pak, ya. iya, Alhamdulillah sebetulnya berdampak yang luar biasa. Ya 2 hari, 3 hari berturut-turut itu, wes masuk sekolahnya rajin gitu, Pak, semangat luar biasa, bahkan tepat waktu masuk sekolahnya. Nah, tiba-tiba pas minggu depannya itu, Pak, selama 3 hari, 4 hari, 5 hari berturut-turut, penyakitnya kambuh lagi, Pak. Itu yang bikin saya pening sebetulnya, Pak. iya, iya, Pak. Jadi ini yang mengajari hati Bapak ini masalah murid murid yang telah yang akan Bapak hadapi itu di sekolah Bapak yang itu apa nih belum ada perubahan ya Pak ya Iya, daripada Pak. sikapnya ya. Iya betul, Pak. Masalah yang itulah yang nggak pernah masuk sekolah itu, Pak. Masih seperti itu. Nah, boleh saya bertanya sedikit Pak? Boleh, Pak. Ya. Nah, daripada siswa itu apakah laki-laki apakah perempuan Pak? Laki-laki, Pak. Oh iya laki-laki. Biasanya yang membuat pelanggaran itu kebanyakan itu dari pihak lelaki Pak ya. Ya. Iya, Pak. Nah, itu dia itu sekarang kelas berapa Pak kalian naik Pak? Sekarang udah kelas 9, Pak. Naik pula dia, Pak. Naik pula ya. Iya. Tapi dia termasuk pintar Pak kan? Iya, kalau untuk Anaknya. kemampuan sebetulnya nggak terlalu pinter, nggak terlalu tidak pinter, rata-rata di Iya. atas sedang lah, Pak, sedang. Rata-rata Ta- lah, Pak. Tapi bisa bisa kita andalkan anak didik ini ya Pak Mhm. untuk kedepannya. Cuma daripada kalau untuk pembelajarannya itu dilihat anak didik ini uh, masih bisa lah. Cuma tingkah lakunya saja ya Pak. Ya Iya, Pak, betul. belum ada perubahannya. Iya, betul, Pak. Jadi saya ingin tanya pada Bapak lagi, sebelumnya murid ini apakah Bapak sudah melakukan pendekatan yaitu pada dirinya, pada keluarganya, itu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Iya Pak, sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh kepala sekolah juga melalui pendekatan dengan orang tuanya. Bahkan kemarin pun terakhir saya juga sebelum memanggil dia, merestitusikan dia, memanggil kakaknya. Karena kan di sini dia tinggal bersama kakaknya ya Pak ya. Iya, Nah, karena orang tuanya ini, bapaknya itu sudah almarhum, sedangkan mamanya itu di Batu Belubang ya Pak ya. Bapak tahu Batu Belubang ya Pak ya? iya, iya, iya. Bang, Tahu. jadi di sini di Pulau Medang ini dia bersama kakaknya. Udah dipanggil kakaknya kemarin gitu-gitu. Nah, terakhir baru udah dipanggil dianya. Saya udah melakukan pendekatan khusus sebetulnya dengan dianya. Nah, kalau untuk masalah apapun sebetulnya nggak ada masalah, Pak. Bahkan kemarin pas tidur bareng-bareng sama saya, kita sering curhat gitu ya, Pak, ya. Iya, Mengenal-mengenal masa-masa dia dan segala macam. Itu masalahnya itu yang anehnya itu masalahnya ini aja, masalah yang nggak mau datang sekolah itu gitu, Pak. Yang lainnya itu aman.
5S-nya aman, gitu, Iya, sopan iya. santun, hormat dan segala macamnya aman. Cuma ini, yang dosanya itu yang ini, Pak, yang Nah, apa, iya. yang Malas, nggak suka mau malas. nggak mau ke Iya. sekolah itu. Iya betul, malas datang ke sekolah gitu, Pak. Mhm. Walaupun sudah melakukan pendekatan-pendekatan khusus gitu, kepada orang tuanya, kepada kakaknya, dan kepada dia sendiri gitu, Pak. Ya, jadi ini harus ada memang pendekatan lebih lebih mendalam lagi, Pak. Karena di sini siswa ini kalau kita lihat itu kurang semangat untuk dia bersekolah, Pak, untuk pergi ke sekolah setiap harinya. Ya, ya, Pak, ya. Nah, Iya betul. jadi siswa inilah yang perlunya kalau saya lihat ini dia nih perlu lagi pendekatan itu, yaitu adanya kasih sayang. Karena selama ini dia hanya tinggal sama kakaknya saja. Orang tua jauh Mmm, daripada orang tuanya. Di sini apa yang ingin kita lakukan itu dia kurang ada semangatnya itu, Pak. Nah, makanya kita bapak bagaimana dekat sama keluarganya supaya anak ini tidak jangan apa nih jangan jangan dia dikasih mandiri tapi harus dekat dengan keluarganya. Ada bimbingannya, kasih sayangnya. Begitu juga bapak mendekatnya itu secara secara baik, secara apa penuh dengan kasih sayang. Kemudian untuk daripada restitusi itu Pak, coba Bapak nanti restitusinya kedua kalinya, nanti apabila belum ada juga perubahan, lakukan lagi restitusi yang ketiga kali. Bahkan minta sama teman sejawat yang untuk melakukan restitusinya. Tapi sebelumnya saya juga ingin bertanya, apakah di sekolah Bapak apakah adakah guru 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 apa nih guru BK Pak? Apakah ada? kalau guru BK di sekolah itu tidak punya, Pak. Iya, itu Pak. Sebenarnya itu juga masih kekurangan daripada akses kita itu di pulau Pak. Seharusnya itu kalau untuk guru yang bersekolah di SMP, ya itu SMA, itu sudah ada Pak guru BK untuk menangani daripada murid-murid itu Pak. Itu solusi saya kepada bapak-bapak untuk pendekatan kepada kepala sekolah atau menganjurkan supaya adanya penambahannya guru BK Pak. Nah, itu Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak? Dari saran saya Pak. Guru BK ya, Pak, ya? Iya, Tapi memang sebelumnya itu sebetulnya memang kalau untuk guru BK itu sudah kami kami ajukan ya, Pak, ya, melalui pengawas gitu, Pak. Tapi iya, sampai sekarang belum terrealisasi gitu. Untuk mendapatkan guru BK itu memang paling susah ya, Pak, ya, di sekolah Lingga ini. iya, benar sekali. Jadi karena guru BK ini memangnya langka Pak jurusannya itu Pak, memang susah. Itu pun yang ada. Menurut saya tuh Pak, itu di di sekolah-sekolah yang ada sekarang ini yaitu itu guru BK yang sudah lama, kebanyakan sudah pensiun Pak. Hmm. Tapi yang baru-baru ini kurang kurang ada minat Pak untuk ke BK-nya Pak. Nah, Hmm. jadi seharusnya itu kita dari pemerintah daerah itu juga harus ada penambahan Pak. Jadi tidak melibatkan guru kelasnya Pak. Nah, itu kan bagian muridnya itu guru BK-nya. Nah, tetapi kita ngambil inisiatif daripada tidak adanya guru BK itulah kita sebagai guru kelas untuk menangani murid kita Siswa. yang ada di Iya, Pak. sekolah itu Pak. Nah, tetapi itulah sekali lagi saya jelaskan disitulah kita pendekatannya penuh dengan kasih sayang Pak. Pendekatan murid itu begitu mendalam Pak. Jadi kita harus mengetahui apa itu kebutuhannya. Di sinilah Hmm. kita tidak tahu daripada kebutuhannya sehingga dia melakukan itu dia mempunyai tujuan Pak. Tujuannya itu apa? Itu harus kita ketahui. Itulah kita dekatkan lagi kembali kepada muridnya. Di sini nih kalau saya lihat Bapak tuh begitu baik sama muridnya, bahkan tidur di rumah Bapak sendiri. Benar Pak kan? Iya, betul, Pak. Inilah kesempatan Bapak untuk mendekati murid itu Pak. Secara pribadi Pak. Hmm. Karena Bapak aja ya sering-sering ke rumah Bapak
belajar di rumah sehingga dia nanti bisa juga dia semangat, Pak. Walaupun dia tidak masuk, jarang masuk, tetapi pendekatan diri dia atau Bapak mengajarkannya di rumah, nanti dia akan semangat juga, Pak. Kemudian restitusi juga perlu, Pak. Bukan sekali, 2 kali, bahkan banyak kali, Pak, sebelum siswa itu, mencapai daripada perubahan semaksimal mungkin, Pak. Kalau menurut Bapak bagaimana, Pak, daripada penjelasan saya, Pak? Iya, saya paham banget apa yang diberikan sama Bapak gitu ya. Berarti Iya, intinya saya harus terlebih dahulu sebelum merestitusikan si anak ini harus memenuhi dulu kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh dianya gitu ya, Pak, ya. iya Atau mungkin benar sekali. kurang kasih sayang kah dan segala macamnya gitu ya, Pak, ya. Oke, Ya, baik. Nanti saya akan, lakukan rencana ini, Pak, insyaallah. iya. Selanjutnya seperti itu, Pak. Kemudian begini juga, Pak, Mhm. siswa ini juga, dia tidak mau dibanding-bandingkan, Pak. Begini, itu dia juga akan merasa memberontak. Begitu juga kita menegurnya. Kita menegurnya dengan emosi, dengan yang kasar, dia juga akan melawan, Pak. Mhm. Berbeda dengan kondisi yang anak yang ada dekat sekolah-sekolah dasar, Pak. Mereka semua menurut, Pak. Tetapi Mhm. kalau sudah SMP, SMA ini anak ni banyak yang banyak yang melawan, Pak, atau memberontak, Pak. Karena dia lebih pikirannya lebih maju, Pak. Jadi disitulah apa yang ingin dia perbuatkan. Dia sering melakukan pelanggaran. Di sinilah dia ingin sebagai dapat pujian. Itulah yang mereka lakukan, Pak. Apalagi, Pak, kalau anak sudah ke sekolah lanjutan atas, Pak. Di sini lebih sulit lagi kita menanggapinya, kenakalan mereka, Pak. Itulah yang perlu kita lakukan itu, restitusi itu banyak kali kita lakukan, Pak. Bukan saja pada guru kelas, guru yang lainnya juga. Sehingga siswa ini adanya perubahan daripada tingkah lakunya, sikapnya, perbuatannya, kemudian bagaimana minatnya untuk pergi ke sekolahnya untuk belajarnya, ada semangatnya, Pak. Di sini Siap. juga Bapak juga perlu adanya peningkatan bagaimana membangkit semangat siswa itu untuk bersekolah. Bagaimana penerapan yang pembelajaran yang kita terapkan di kelas sehingga siswanya itu begitu semangat untuk pergi ke sekolah. Di situ, Pak, itu perlu, Pak, di dalam kita menentukan daripada media pembelajaran atau strategi pembelajaran supaya siswa itu betah untuk bersekolah, Pak. Kalau untuk pertanyaan kepada Bapak yang saya tanyakan, apakah strategi pembelajaran telah Bapak lakukan, Pak, supaya siswa itu betah, Pak, untuk belajar yang di dalam kelas itu, Pak, atau bersekolah, Pak? Strategi bagaimana yang Bapak terapkan, Pak? Strategi ya, Pak, ya. Kalau strategi alhamdulillah, Pak, kalau strategi, disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak seperti itu, apalagi sekarang Ya, ini kan zamannya zaman Z ya, Pak, ya. iya, Menggunakan media IT dan segala macam, jadi di mm, situlah saya terapkan dengan baik dan alhamdulillah memberikan efek yang luar biasa, Pak. Karena memang di iya, sekolah kami untuk Sapras itu alhamdulillah gitu, Pak, ya, karena kami ada iya, inverter, terus kemudian ada aki dan segala macam, jadi untuk penggunaan infocus itu tidak tidak menjadi masalah gitu, Pak. iya. Untuk sinyalnya lancar, Pak? Kalau sinyal Walaupun alhamdulillah lancar juga tidak, tetapi bisa dipergunakan dengan baik lah iya. gitu ya, Pak. Mhm. Hmm. Ya, jadi berapa murid, Pak? Semuanya, siswanya? Siswa saya, Iya. keseluruhan ini, sekarang ini udah 41, Pak, kalau sebelumnya Nah, 43. ya banyak-banyak juga tuh, Pak. Lumayan tuh, Pak. Iya. Kalau untuk kita sebatas kita di pulau, Pak, itu banyak tuh, Pak. Ada yang di pulau itu siswanya belasan, bahkan 20 lebih cuma, Pak. 30 Iya. lebih. Itu masuk banyak, Pak, Siap, siswanya. Pak. Jadi saya sudah mendapatkan pencerahan dari Bapak nih, Iya, insyaallah nanti rencana itu saya akan lakukan dengan cepat gitu ya, Pak, ya, agar iya, membawa hasil yang luar biasa.
Itu saja mungkin Pak yang bisa saya, cerita ke Bapak karena saya sudah puas dengan apa yang diberikan solusi sama Bapak gitu ya, Pak, ya. Ya. Jadi sebelumnya apakah daripada hal-hal yang telah mengganjal di hati Bapak apakah sudah terjawab, Pak? Apakah Alhamdulillah Pak, oh berkat, iya, pertanyaan yang Bapak lontarkan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan, permasalahan ini dengan bijak gitu ya, Pak, ya. Terima kasih banyak ya, iya. Pak, ya. Ya oke Pak, terima kasih. Jadi sebelumnya permasalahan Bapak telah terjawabkan, telah tuntas, sehingga daripada pembicaraan ini kita tutup dulu ya Pak. Siap siap. Ya Pak, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasrizal. Ya, sama-sama Pak. Ya.